Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadri dengan NIM 220204601014, kelas 02 dan 4 Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen elektronika analog dengan dosen pengampu Ibu Elvira Makmur, SPD, MPD. Komponen elektronika analog dibagi menjadi dua, yaitu komponen pasif dan komponen aktif. Komponen pasif yaitu yang pertama resistor, yang kedua kapasitor, yang ketiga induktor. Komponen aktif yang pertama dioda, yang kedua transistor, yang ketiga IC atau integrated circuit. Yang keempat saklar. Komponen pasif yang pertama yaitu resistor. Resistor adalah sebuah komponen elektronik yang memiliki dua pin dan didesain untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik yang paling sering didapatkan dalam rangkaian elektronika. Di setiap peralatan elektronika menggunakannya, pada dasarnya resistor menjadi komponen elektronika pasif yang memiliki nilai resistansi atau hambatan tertentu yang berfungsi sebagai membatasi dan mengatur arus listrik dalam suhu rangkaian elektronika. Jenis-jenis yang pertama resistor tetap, yang kedua resistor variabel, yang ketiga resistor NTC dan PTC, yang keempat resistor LDR. Prinsip kerja dari kapasitor. Prinsip kerja dari resistor ini cukup sederhana. Komponen ini menghambat aliran arus listrik yang masuk dari ujung kutub satu yang mengalir menuju ujung kutub resistor lainnya. Besar hambatan ini diberikan resistor berbeda sesuai dengan nilai resistansi yang ada padanya. Karena dihambat, maka selalu dilewati resistor arus yang mengalir ke komponen elektronika, lalu di dalam satu rangkaian tersebut menjadi lebih kecil. Karena itu, penggunaan resistor bisa menjadi komponen-komponen elektronik yang lain dalam sebuah rangkaian terjaga dari arus langsung, sehingga menjadi lebih tahan lama. Selain itu, resistor juga bisa dipakai untuk membagi arus, pembagi tegangan, atau penurun arus. Komponen pasif. Kapasitor adalah perangkat yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Sebagai akibatnya, kapasitor merupakan suatu penampang di mana muatan dapat disimpan dan kemudian dilepaskan secara perlahan. Aplikasi-aplikasinya yang umum meliputi kapasitor menampung dan kapasitor penghalus filter yang digunakan pada satu daya pencampuran sinyal-sinyal AC di antara tahapan-tahapan dan pemisah sinyal-sinyal dalam satu daya. Prinsip kerja kapasitor atau kondensator adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara dengan satuan kapasitasnya adalah farad. Komponen-komponen yang termasuk dalam keluarga kapasitor tersebut diantaranya adalah kapasitor nilai tetap seperti keramik kertas, mika, tantalum, dan elektrolit. Kapasitor yang nilai dapat diatur kapasitasnya, Farco, dan Trimmer. Komponen pasif induktor. Prinsip kerja. Cara kerja induktor pada dasarnya bekerja menurut hukum Faraday, di mana pada saat induktor diberi arus yang melewati kawat lilitan, maka akan timbul medan magnet di sekitar induktor tersebut, sehingga secara tidak langsung induktor bisa mengubah arus listrik yang diterima dengan tidak mengubah tegangannya menjadi bentuk medan magnet yang disebut juga induktansi. Komponen aktif yaitu dioda. Dioda adalah sebuah komponen aktif yang sering dipakai untuk penyiaran arus DC dan arus AC.
Pada saat dioda dijadikan sebagai penyearah komponen pada AC menjadi DC, maka fungsi yang aktif pada dioda adalah ketika dialiri ke sinyal AC. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa dioda sebagai rangkaian komponen yang aktif selain digunakan untuk penyearah aliran arus listrik. Dioda juga memiliki banyak fungsi, tergantung dari jenis dioda yang digunakan. Komponen aktif yaitu transistor. Transistor yaitu sebuah komponen aktif yang banyak dipakai dan digunakan pada sebuah rangkaian elektronika. Komponen transistor ini biasanya terdapat di rangkaian radio, rangkaian power supply, rangkaian amplifier, fan rangkaian lainnya. Komponen transistor ini dikatakan sebagai komponen aktif karena transistor harus dialiri oleh tegangan dan arus listrik tertentu pada 3 komponen elektronikanya dan dijadikan transistor menjadi komponen yang aktif. Selanjutnya yaitu komponen aktif IC, Integrated Circuit. Cara kerja dari komponen ini adalah sama seperti komponen elektronik lainnya, yaitu menerima masukan berupa logika dan mengeluarkan berupa sinyal keluaran logika. Sel logika biasanya diimplementasikan secara elektronik menggunakan dioda atau transistor, akan tetapi dapat pula dibangun menggunakan susunan-susunan komponen yang memanfaatkan sifat-sifat elektromagnetik. Tiap-tiap sel logika mempunyai beberapa jumlah masukan, biasanya berjumlah 2 hingga 10 masukan. Sel-sel logika juga mempunyai keluaran yang berjumlah 1 atau 2, tergantung dari jenis dan fungsinya. Selanjutnya yaitu komponen aktif, yaitu saklar. Pada dasarnya, sebuah saklar sederhana terdiri dari 2 bilah konduktor. Biasanya adalah logam yang terhubung ke rangkaian eksternal. Saat kedua bilah konduktor tersebut terhubung, maka akan terjadi hubungan arus listrik dalam rangkaian. Saklar yang paling sering ditemukan adalah saklar yang dioperasikan oleh tangan manusia dan dengan 1 atau lebih pasang kontak listrik. Setiap pasangan kontak umumnya terdiri dari 2 keadaan atau disebut dengan state. Kedua keadaan tersebut diantaranya adalah keadaan close atau tutup dan keadaan open atau buka. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.